Usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut UMKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak hal yang seharusnya bisa dioptimalkan, terhalang dengan kurangnya pengetahuan dan pendampingan yang dibutuhkan. Kelompok 2 KKN tematik UPN Veteran Jawa Timur mengusung skema ekonomi kreatif dan kewirausahaan, melakukan program kerja branding. Halo, nama aku Putri Rafika Nur Alia, biasa dipanggil Putri, dari jurusan Manajemen kelompok 2. Saya Maulidia Kartika Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya Izatun Nisa dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2019. Di sini aku pegang UMKM jamu. Nama saya Reninta Mengsari Mayang dari Fakultas Hukum. Nama aku Amalia Tasya, panggilannya Tasya. Fakultas Ekonomi Bisnis, Manajemen, jurusan Manajemen angkatan 19. Saya Nafa Gilda Sagita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik angkatan 2019. Bertiga itu pegang UMKM kue. Saya Maulana Husain Asrofi, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dari kelompok 02 KKN tematik di Kelurahan Kebonsari, Jambangan, Surabaya. Saya Aldila Putri dari jurusan Agroteknologi dari kelompok KKN 02 Kebonsari. Ya, nama saya Maesa Gino Bimantio, saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UMKM Kicin Telur Asin. Di UMKM jamu pasti produknya jamu herbal tradisional. Kalau di Ibu Sola itu ada produk jamu serbuk, terus ada jamu cair juga ada. Yang pertama ada jamu cair, itu jamu sinom, terus jahe merah cair, sama kalau jamu bubukan itu ada 6 macam. Salah satunya itu jamu bubuk jahe merah, kunyit putih, kunir, terus temulawak, teh luntas, dan lain sebagainya. Untuk di UMKM Salsabila Kitchen itu ada kayak roti lapis, ada roti unyil, ada brownies, terus banyak sih kayak semacam kue-kue gitu. Brownies, terus puding, terus lapis, dan masih banyak lagi. Bisa segala macam sih, tergantung pesanannya pelanggan juga gitu. Tapi yang pasti yang sering dijual, yang pasti harus ada itu roti unyil gitu. Sama kalau hari Lebaran ada kue kering. Kebetulan di UMKM yang saya pegang ini ada produk telur asin. Ada telur asin tentunya. Sejauh yang kami lihat sebelum diadakan pendampingan itu masih
pada bahan utama yaitu telur asin saja yang dipasarkan. Tidak ada kayak pengembangan pembuatan produk baru ataupun produk baru lagi lah. Jadi hanya berfokus di bahan utama di penjualan telurnya saja yaitu telur asin. Kembali lagi dengan Putri Rafika ya. Oke, jadi branding yang perlu dibenahi yaitu lebih ke stikernya sih, stiker buat kemasan itu. Jadi lebih dibuat menarik. Sebelumnya mungkin ibunya sudah bikin stiker cuman kayak lebih polos gitu. Dan isi dari stikernya itu kurang lengkap. Jadi kita membuat yang lebih lengkap gitu, ada keterangan-keterangannya. That's it. Branding itu ini sih lebih ke labelnya, terus kemasannya juga itu perlu dibenahi karena kalau dilihat itu kurang menarik peminat pasar gitu. Kalau dari Salsabila Kitchen-nya sendiri, mungkin untuk rebrandingnya itu lebih ke yang pertama ke stempel ya, karena dari awal itu dia nggak punya stempel, jadi dia itu cuma pakai stiker. Dan kalau kita lihat itu stikernya masih ke yang lama gitu loh, jadi itu akan kita benahi juga. Terus untuk logo-logo, untuk desain-desainnya itu sih lebih ke itu, sama pengemasan di packaging untuk misalnya roti kayak roti pesanan gitu. Lebih ke desain produknya sih, sama mungkin buat cara menarik pelanggannya, udah gitu aja sih. Kalau seputar branding, awalnya itu kalau di UMKM kue itu cuma kasih stiker gitu aja tanpa ada kayak informasi yang lebih jelas lagi seperti komposisinya kayak gitu. Kalau branding kemarin dilihat sih, kalau dilihat yang pertama contohnya telur asin ya, itu untuk branding telur asin sendiri dari Bu Sukiat itu kami menilai sepertinya kurang. Beberapa yang harus diperbaiki karena dari awal dia hanya menggunakan stiker untuk penjualannya di produknya tersebut. Terus hanya pakai stempel dan itu pun hanya kepada pembeli yang request kalau pakai tanda. Iya, masalah packaging, terus stiker, kemasan, tas buat hampers. Terutama untuk label identitas produk itu kurang karena kurang menunjukkan jika itu produknya dari Bu Sukiat, sedemikian rupa. Ya kayak seperti tidak ada label nama ataupun yang menjadi identitas dari produk telur asin itu tadi.
Jadi program yang kami ajukan sama teman-teman itu ada program packaging, yaitu kayak desain, dari segi desain sama juga dari segi keamanan dari packaging itu. Terus juga kita juga melakukan pemasaran melalui e-commerce, begitu. Kalau program itu ya itu tadi terkait legalisasi, terus ada branding juga itu ada. Terus masalah marketingnya juga. Branding, kita rebranding untuk yang bubuk itu kita ganti stiker, sama untuk pengesilan di atasnya itu, atau bisa disebut segel. Terus untuk yang jamu cairnya kita ganti stikernya juga. Untuk programnya yang pertama kita bakalan ngedesain logo, itu yang pertama. Lalu yang kedua pembuatan logo stempel, jadi logonya itu beda sama logo yang biasanya. Terus untuk packagingnya juga kita benahi. Tentunya dari desain produk, terus digital marketing kayak gitu. Itu terkait pemasaran produknya Ibu Sarli, Salsabila Kitchen di media sosial kayak Instagram sama Shopee. Karena sewaktu itu masih dilihat masih banyak yang kurang sih, bahkan di foto produknya aja itu kurang menarik kalau bagi pelanggan gitu. Yang pastinya rebranding ya. Rebrandingnya itu mungkin dari logo akan kita buatkan logo baru, dari kemasan akan kita desainkan baru, dan mungkin ada beberapa tambahan varian nanti dari kami. Programnya yaitu rebranding, desain ulang, stiker dari produk telur asin, terus bikin desain stiker buat olahan produk lain dari telur asin, sama paling desain kemasan buat packaging kemasannya. Jadi awalnya kita datang ke rumah pemilik UMKM itu, yaitu ada Bu Soleh. Kita pertama sharing-sharing apa yang udah dilakukan ibunya waktu mungkin pemasaran atau apa gitu, apa yang sudah ibunya buat gitu. Terus kita juga akhirnya dari kita sharing-sharing itu kita bisa kayak nyaranin apa yang perlu dibenahi, apa yang seharusnya yang dilakukan untuk mengembangkan UMKM tersebut. Kalau masalah komunikasi sejauh ini kita melalui WhatsApp, terus ada kunjungan langsung ke rumahnya untuk mengkomunikasikannya. Untuk masalah program cukup berjalan dengan baik sejauh ini. Untuk hasil yang diperoleh sejauh ini cukup baik juga. Ada peningkatan dari penjualannya Ibu Soleh juga, terus melalui kemasan juga jadi lebih baik setelah ada kami KKN ini. Kita datang langsung ke tempat rumahnya setiap hari. Untuk saat ini lumayan berjalan dengan baik. Sudah cukup baik, dari 1 sampai 10 rate-nya hasil ya. yang diperoleh yaitu kita udah membuat desain untuk kemasan jamu serbuk. Nanti ada di sini ya, nanti kemasannya. Bukan kemasan sih, lebih ke desainnya yang terbaru. Dan juga untuk kemasan itu yang sebelumnya ibunya mensolasi tutup botol, sekarang udah di-upgrade jadi pakai aluminium foil. Jadi lebih lebih rapat, lebih tahan lama gitu. Gitu. Hasil yang diperoleh sejauh ini cukup baik juga. Ada peningkatan dari penjualannya Ibu Soleh juga, terus
melalui kemasan juga jadi lebih baik setelah ada kami KKN ini. Sudah cukup baik, dari 1 sampai 10 rate-nya ya sudah 8,5 lah. Cara mengkomunikasikannya, awalnya kita datang waktu survei, kita tanya kendala apa sih yang ada di UMKM tersebut, lalu dari UMKM tersebut mintanya itu gimana, apa yang bisa kita bantu, kita bakalan bantu dan kita komunikasikan dengan baik. Kira-kira apa yang UMKM mau dan apa yang kita bisa bantu. Diajak ngomong face to face, terus saling diskusi UMKM-nya maunya apa, kita maunya apa, kayak gitu. Komunikasikan programnya kita ke UMKM itu ya dengan cara face to face sih, kayak ngobrol secara langsung, diskusi secara langsung. Kadang juga kita telepon, terus juga ngehubungin lewat WA, WhatsApp. Untuk sejauh ini programnya berjalan dengan baik, mulai dari desainnya, mulai dari packagingnya itu udah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik karena kami juga lihat dari Instagram, salah satu sosial medianya, itu keberhasilannya itu bisa dilihat dari engagement-nya. Yang pertama cuma 1, 2, terus bisa jadi ratusan kayak gitu sih. Hasilnya ya baik, cukup memuaskan. Terus yang beli juga lumayan banyak dari sebelumnya ya. Udah gitu aja sih. Hasil yang diperoleh dari program yang pertama itu yang sewaktu Lebaran, hari raya Idul Fitri, Ramadan itu kan biasanya banyak orang pengen beli hampers kan. Nah, untuk UMKM Ibu Sarli kemarin itu alhamdulillahnya banyak yang terjual gitu. Bahkan katanya Ibu Sarli sendiri banyak pelanggan-pelanggan baru yang beli produknya hampers kue lebarannya ke Ibu Sarli gitu. Gitu sih. Ya, datang langsung ke rumah Bu Sukiyat buat rundingan, buat sharing-sharing, tanya-tanya kendala apa yang dihadapin sama ibunya. Terus kalau kita bisa bantu, juga kita kasih saran ke ibunya. Ya, untuk pertamanya dari survei ya, kami bersama tim itu menanyakan kepada pemilik dari UMKM tersebut apakah bersedia untuk dilakukan rebranding ya, seperti akan adanya pengubahan logo, akan adanya nama baru dari UMKM tersebut. Setelah kami berbicara dengan pemilik UMKM, ya alhamdulillah disambut dengan positif karena kami juga memberikan manfaat dari rebranding itu apa, juga akhirnya pemilik UMKM itu juga tertarik. Jadi untuk proses komunikasinya kurang lebih seperti itu, dan akhirnya pemilik UMKM setuju bahwa penerapan programnya akan dilakukan di UMKM telur asin tersebut. Sejauh ini sih berjalan dengan baik, tapi kalau dilihat ada perubahannya mungkin proses ya bertahap. Ya, untuk program yang disusun alhamdulillahnya berjalan dengan baik sebagian besar. Meskipun ada beberapa yang ada kendala, tapi tetap bisa berjalan. Hasil program rebranding yang kami lakukan di UMKM Kicin, ya alhamdulillahnya dengan rebranding yang sekarang, produk dari UMKM telur asin tersebut menjadi produk yang lebih eye-catching, lebih bagus dan lebih dikenal oleh masyarakat di sekitar sini maupun dengan konsumen, karena sekarang sudah mempunyai ciri khas yaitu emblem Kicin yang terbaru. Ya hasilnya ini sih jauh ini stikernya udah jadi, terus kemasannya juga udah nemu buat tas hampersnya. Jadi tantangan yang didapat itu mungkin dari ibunya sendiri, yaitu mungkin udah cukup umur sehingga ibunya
kurang paham dengan kayak digital gitu sih. Jadi kita harus ngajarin dulu. Jadi untuk apa ya, diajari digitalisasi itu kan agak harus pelan-pelan gitu. Butuh waktu, butuh proses. Jadi nggak bisa langsung yang tak gitu. Tantangannya yaitu kendala selera dari desain. Itu aja. Tantangannya mungkin kayak lebih ke komunikasinya kita ke Mbak Sarli, ke pemilik UMKM, kayak misalnya penentuan waktu. Mbak, kira-kira bisanya kapan nih kita ketemu, kayak seperti itu. Kurang lebih itu aja sih, sama desain-desainnya, kayak ACC desain maunya kayak gimana gitu. Tantangannya itu adalah lebih ke arah ini. Pertama kita udah nama tokonya itu pertamanya kan Salsabila Kitchen. Nah, ternyata waktu didaftarin ke Dinas Koperasi ternyata Salsabila Kitchen itu terlalu mainstream. Jadi kita mencoba lagi buat rebranding lagi. Itu tadi sih tantangannya lebih ke susah untuk ini, agak lama untuk biar programnya lebih cepat jalannya gitu loh. Yang tadi yang foto produk itu kan kalau kita mau foto produk, nah si ibunya ini produknya belum ada gitu. Kadang baru ada tuh beberapa hari kemudian gitu, atau enggak minggu depannya gitu. Jadi kan program kita molor gitu. Mengikuti UMKM-nya sih gitu, mitranya. Jadi sulit buat ditemuin. Jadi selalu atur jadwal gitu. Terus selain itu juga cari-cari kemasan itu juga susah sih. Kadang ada yang pas, kadang ada yang nggak pas juga buat ibunya. Ya, untuk tantangan pertama kita itu ada dari kemasan ya. Untuk kemasannya kita sempat memilih beberapa tas. Yang contohnya aja tas rajutan. Itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Akan tetapi kita sudah bisa atasi dengan membeli tas yang lebih cocok dan harganya pun lebih murah daripada yang sebelumnya. Tapi dengan yang tas yang baru itu mendukung juga dengan UMKM telur asin, jadi bentuknya jadi lebih menarik sih. Udah mulai terlihat karena sekarang sudah mulai dikenal nggak cuma telur asin Bu Sukiyat gitu, tapi sudah ke telur asin kicin gitu sekarang. Dan jauh lebih menarik daripada kemasan yang sebelumnya cuma polos gitu. Jadi seakan-akan produknya itu sudah memiliki identitas gitu sekarang. Kemasannya jadi lebih menarik karena ada desain baru stikernya itu. Buat UMKM itu semoga UMKM jamu itu dapat berkembang, lebih meningkat penjualannya, omsetnya, juga lebih banyak dikenal orang-orang banyak. Semoga setelah dari KKN ini tetap diteruskan gitu ya, nggak yang kembali seperti semula, nggak dilanjutin kayak gitu. Kan sayang gitu kalau nggak dilanjutin. Lebih dikembangin lagi usahanya, bisa meneruskan yang kita kasih ya, yang kita buat, ya bisa dikembangin lagi. Ya, harapannya untuk UMKM selanjutnya itu mungkin bisa dikembangkan lagi ya setelah kita selesai melakukan KKN ini, karena kita sudah melakukan pelatihan juga tentang seputar rebranding yang
sudah dihadiri juga oleh pemilik UMKM-nya. Jadi harapannya sih mungkin ketika ingin mengubah lagi atau membuat produk baru, sudah bisa membuat desainnya secara mandiri karena kita sudah melakukan pelatihan, dan semoga UMKM telur asin ini bisa lebih maju lagi. Semoga dari rebranding kita mengenai stiker Kicin itu semoga produknya jadi lebih laris, terus jadi lebih banyak yang minat, banyak konsumen. Semoga usahanya semakin lancar, kalau bisa makin besar. Terus semoga pelanggannya makin banyak. Nanti UMKM-nya dan Ibu Sarlinya lebih sukses lagi gitu. Lebih bisa membuat kemasan-kemasan yang lebih safety, aman, dan juga gak gampang pecah gitu. Untuk kemasan kue keringnya gitu loh. Juga untuk kertas wadah roti unyilnya juga mungkin bisa lebih bagus lagi gitu. Semoga karena kalau kita udah selesai melaksanakan KKN, kita akan memberikan seluruh desain kita ke UMKM kan. Nah, semoga desain dari kami itu masih digunakan dengan baik, dan juga semoga UMKM-nya berjalan dengan lancar, kurang lebih seperti itu.